Selamat siang teman-teman. Selamat kembali lagi kita belajar. Eh, Hari ini tanggal 27 September. Kan lagi viral tuh ya di TikTok ya. September S-nya apa gitu ya. September itu S-nya adalah siapin. Nah, aplikasi siapin, IELTS siapin. Aplikasi ada dua, ada aplikasi kampus, ada aplikasi beasiswa. Tapi kalau saya boleh saran itu, aplikasi itu kampus dulu, supaya kita udah punya yang namanya letter of acceptance, sehingga jual dirinya itu lebih gampang. Tapi paralel juga nggak masalah gitu ya, bareng-bareng sama aplikasi kampus, sama aplikasi beasiswa itu nggak masalah. Saya sapa dulu ada Anissa dia. Halo, selamat siang. Saya tuh tadi pagi ada apa gitu deh ya. Ada pemaparan tutor buat tutor pengajar, ada teman minta tolong saya mengajar di UT begitu, jadinya repot deh ya. Selamat siang Chandra, Eka Puspitasari, selamat siang Citra Monika, selamat siang eh Denny Setiawan, selamat siang Yuli Kristabel, selamat siang Siang, Justina. Mbak. Apa kabar? Sehat ya? Oke, teman-teman, kalau yang belum masuk boleh bantu di mention ya, Kak Gea. Kita mulai sesi hari ini, yang mana ini adalah sesi cukup urgent karena hampir kebanyakan orang tuh meremehkan begitu, dalam artian kayak oh oke, now we have ChatGPT, now we have DeepSeek, AI dan lain-lain, yang mana nggak masalah betul ya bahwa memang kita sekarang di zaman serba canggih ini bisa memakai itu, tapi untuk brainstorming bukan untuk penulis esainya. Seperti biasa, if you have any questions during my lecture, you can just raise your hand or you can just type in the chat box supaya kita bisa langsung berdiskusi dan uh, berdiskusi dan bercerita bersama lah. Ya, teman-teman kesulitannya apa? Karena in my opinion tuh during my scholarship journey, this part is really the hardest part karena nggak biasa nulis gitu. Jadi dulu itu sampai saya tuh sampai sehari satu kalimat aja tuh kayak susah banget gitu. And ternyata setelah sekarang ini kita punya social media ya banyak kita bisa akses podcast dan lain-lain. Ternyata Maudy Ayunda pun mengalami hal yang sama. Padahal Maudy Ayunda SMA-nya di British School Jakarta. Ya, dia bilang dia butuh waktu 2 bulan menulis esainya, ya personal statement-nya. Gitu. Sama saya juga dulu kayak 2-3 bulan itu cuma 500 kata. Itu repotnya bukan main. Gitu. Nah, di Transformi kita mencoba untuk coba deh yuk kita apa namanya, kasih materinya ya supaya teman-teman udah lebih ngerti, ya. Karena saya tahu pain point kita tuh di sini memang, di penulisan esai. Oke, so sekarang kita masuk ke SI modul intro. Intro tuh adalah mata kuliah wajib, ada 8 sesi, 4 assignment ya. Jadi buat yang udah ketinggalan ntar bisa masuk di sesi yang next-nya lagi. Untuk yang 1 sampai 5, for your information, apa sih 1 sampai 5-nya? Nih ya, kita bahas pertama, dibilang nggak penting ya, karena ini kayak mindset utama kita sebelum kita akhirnya masuk. Banyak orang yang gagal itu karena men-skip proses ini, tidak melewatinya gitu ya. Jadi langsung nulis esai, langsung interview, failed. Nanti gitu lagi, esai lagi, interview, failed lagi. Terus saja buang waktu dan energi dan usia gitu ya, karena tidak punya fundamentalnya. Nah, SI intro ini adalah fundamentalnya kita mulai kemarin di welcoming session, kemudian di in-depth understanding of scholarship, kenapa, why you have to apply for scholarship, kemudian get to know yourself itu tentang individu kita tuh seperti apa cara belajarnya, seperti apa kita mengerti materi ya, kemudian memahami karakter orang dalam interview ya, ada yang dominan, ada yang consciousness, masih inget ya, ada yang influence, ya ada yang steady, terus ada MBTI kalau kita mau tahu karakter kita. Jadi this is part of psychology things ya, terutama di education. Kemudian ada mind map. So harapannya teman-teman sudah membuat mind map ya yang ada dalam 3 time zone yang berbeda, present, past, future. Ngebahas 4 hal, leadership, networking, career, sama study plan. Kemudian kita udah bahas jenis-jenis scholarship, kita juga udah bahas tentang bagaimana membuat mindset yang baik dan visi yang oke, itu di sesi kemarin. Nah, sekarang kita bahas how to choose the right program juga sudah. Nah, mulai ke 1.7 sampai ke 1.8 adalah esainya.
Ya, jadi yang ketinggalan PR-PR-nya boleh dilengkapin ya. Oh iya, ada Padletnya kan ya? Sebentar. Suaraku kecil? Sampai sekarang masih kecil nggak? Baru baca nih. Cukup, Cek cek Mbak. cek 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 Aman aman. cek. Aman ya? All good, all good. Eh, sebentar. Padletnya ada di mana? Di mana? Jangan nggak dikerjain teman-teman ya, jangan di skip prosesnya teman-teman. Ya, kalau di skip Anda akan nge-skip juga. Thank you, Chandra. So aku tinggal klik terima kasih. Jadi di post test yang pertama kita ngebahas tentang ini ya. Saya coba ngebrief tim saya untuk ngasih pertanyaannya kayak gaya IELTS ya. Jadi Anda berlatih menulis gitu ya. So the questions scholarship provide more than financial benefits. They open doors to networking, cultural exposure, and career opportunities. Describe how these extra opportunities, networking, cross-cultural understanding, internships, or international competition can impact your personal and professional growth. Future beyond your academic journey. Yang 1.3 kemarin 250 kata kebanyakan, jadi 500 karakter aja, itu cuma sedikit ya, cuma sekitar 30 kata. The module emphasizes the importance of knowing your why before starting a scholarship journey. Reflect on your own motivations, both intrinsic and extrinsic. How can identifying your why help you stay focused and resilient throughout the challenges of studying abroad? Jadi kalau saya tuh pengennya bangun gedung pencakar langit, fondasinya kuat teman-teman. Ya, kalau di tempat lain nggak ada yang kayak gini. Ujuk-ujuk apply kayak gitu, ujuk-ujuk apply. Makanya mereka punya kayak paket chevening, paket apa gitu, kayak nggak pakai paket-paketan yang gitu ya. Kalau udah ikutan SC Intro sebenarnya mau apply apapun jadi bisa sebenarnya. Karena fondasinya kuat. Kalau tiba-tiba bikin gedung pencakar langit bawahnya nggak kuat, ambruk lagi kayak gitu. Ketinggian tapi fondasinya nggak kuat. Ya, 1.4 scholarship can be categorized in many ways such as merit based ya, kemarin udah tahu ya. Jadi kalau Primus anggota DPR tuh heboh ponakannya katanya nggak keterima gitu, ya emang bukan karena miskin. Ya, LPDP itu bukan buat orang miskin. Ada yang buat orang miskinnya afirmasi, prasejahtera, apa segala macam, tapi bukan peruntukannya miskin. Kalau bidik misi itu yang buat orang miskin. Ya, harus ada surat keterangan miskin, berapa pendapatan orang tuanya gitu. Tapi kalau LPDP itu merit base. Merit base itu berdasarkan kemampuan. Mayudi Ayunda boleh, Cinta Laura boleh, Tasya Kamila boleh, Cinta nggak LPDP. Tasya ya, Tasya LPDP boleh gitu. Jadi nggak usah sirik-sirikan. Ya, jadi kalau ponakannya miskin, ke beasiswa yang miskin kayak gitu. Terus dia bangga kan, akhirnya diterima di ini, ya udah bagus dari rezekinya berarti gitu. Ya, nggak usah repot. Kemudian choose two of these categories and describe in detail how they differ in purpose, benefits, and impact on the recipient's academic and professional journey. Which type do you think would suit you best and why? Jadi kita banyak ketemu klien yang kayak, Mbak Dev, aku tuh sebenarnya punya lah uang tabungan sendiri gitu. Jadi kalau kayaknya aku susah banget, cariin aja deh beasiswa yang tuition fee-nya nanti hidup biar aku bayar sendiri. Itu ada juga, boleh ya. Tiap orang beda-beda kebutuhannya. Kemudian yang 1.5, write your study abroad vision in a sentence. Ini yang kemarin ya, kita coba bahas ya. Yang ini udah kita bahas, ada tambahan nggak? Dian Puji udah, Chandra Chandra juga udah dibahas ya kayaknya ya. Anissa dia, oh oke, kayaknya belum nih, kita coba baca ya. 6 days ago. Chandra udah belum ya, Chan? Aku lupa. Belum, Yang Mbak. Itu aku belum ya? salah persepsi itu, Mbak. Heeh. Tapi bener nih, based on my values, national global provide full coverage, bener. Insurance are my scholarship that fulfill my personal issues, bener. National Oriented Scholarship, LPDP, provide benefits such as networking. Oh iya ya. Ya. Dikiranya pertanyaannya ya. Padahal yang cocok buat kita tuh setelah dari materi kemarin tuh yang mana? Kayak gitu. Mm-mm. Oke? Mm-mm. Do you want to add some more? Eh, berarti LPDP itu masuknya merit base ya, Mbak ya?
Ya, dia merit base. Tapi kan dia Oke. punya 16 skema. Dia punya Wow. 16 track. Ada buat entrepreneurs, ada buat afirmasi daerah tertinggal, PNS, TNI, Polri, Prasejahtera, ada banyak banget. PTUD, kayak gitu-gitu. Jadi, ada nggak beasiswa LPDP yang buat miskin? Ada. Prasejahtera namanya itu terusan dari bidik misi. Kayak gitu. Terus syarat umur juga jadi beda-beda. Kalau PNS misalnya jadi sampai S2-nya sampai 38 ya, atau 42 ya. Pokoknya dipanjangin sekarang. Bahkan dia sekarang ada beasiswa yang sampai 48 tahun. Ada. Itu kemarin ini saya dikasih tahu sama klien kami ke university satu doang, ke University Washington gitu buat belajar kebijakan gitu. Washington atau George Washington gitu, Amerika. Itu 48 usianya. Kayak gitu. Jadi LPDP yang merit base adalah LPDP secara holistik gitu. Kayak dia tuh bukan buat miskin nggak miskin kayak gitu loh. Ya, itu maksudnya. Selagi kita memenuhi mau Anda anak siapapun bisa keterima kayak gitu. Tapi ini banyak disalahpahami sama banyak orang sebenarnya. Aku nggak buzzer pemerintah ya. Aku sangat mengkritik keras pemerintah, tapi kalau emang bener ya emang bener, kita kasih tahu yang bener gitu. Oke. Jadi Oke, kalau Mbak. in your case sih menurutku butuhnya yang fully covered misalnya ya, karena kan research Ya. S3 kan panjang ya. Fully covered, terus mungkin yang boleh nggak kembali ke Indonesia mungkin karena you want Mm-mm. to change your career gitu ya. Sama yang apa namanya? Research base misalnya. Ya. Ya, teman-teman ini kan banyak yang sekolahnya research ya, apa pharmacy science gitu ya. Coba teman-teman cek Islamic Development Bank. Jadi Islamic Development Bank itu zamannya saya, dia ngasih beasiswa khusus scientist, engineer, dokter. Kan kita tahu justru dokter itu paling susah dapat beasiswa zaman dulu tuh, karena mahal-mahal sekolahnya. Nah, si Islamic Development Bank itu bikin gitu ya. Tapi pas COVID dia hancur juga, jadi dibuatlah loan itu soft loan. Jadi balikin nanti tapi setengahnya doang balikinnya. Nyicil. Nah, sekarang saya dengar balik lagi jadi full lagi. Tapi ini emang khusus saintis ya. Jadi khusus yang kayak berat-berat gitu bidang ilmunya. Kayak AI engineer yang kimia, nuklir, ya kalau kedokteran gitu, perawat itu juga mereka iyain gitu. Jadi khusus medical and scientist. Ya, karena kita nggak masukin materi kita karena dulu pas pandemi itu dia 5 tahunan itu jadi soft loan, this one. Saya dulu eh, sempat dipanggil interview buat jadi communication manager ya, but long time ago 2000 I think 16 17 gitu. Oh, ini ISDB Org ya. Perginya ke ISDB Indonesia. Mumpung inget nih saya. Soalnya kemarin ini sempat ramai lagi saya lihat banyak yang nge-share. Berarti udah balik lagi mungkin ya. Jadi ada lagi beasiswanya. Saya jadi ingat soalnya kan di Transformi banyak yang pharmacy, medicine gitu ya. Di angkatan yang ini nih. Jadi coba bantu cek. Nah ini, scholarship. Yeah, please, bla 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 bla. Oh, udah tutup ya. 20 April 2025. Berarti 2026 bukanya di awal-awal nih berarti. Nah, udah jadi scholarship lagi kan berarti sekarang ya. Mindful bla bla bla, coba baca dulu. Karena pas pandemi dia hancur, jadi nggak scholarship lagi. Waktu saya di Inggris, saya ketemu sama awardee-nya. Orang farmasi. Dari UNS apa UNES ya, saya lupa deh. Apa Muhammadiyah Surakarta gitu. Ya, ini silahkan dicek. Tapi bidang ilmunya pokoknya hanya bidang ilmu scientifical gitu. Coba kita cek. Itu dia. Universal Health Services. Oke, cool.
Ya, bahkan ada S1 tuh. Of fraudulent websites. Our official website is free, secure, and provides a streamlined application process. Ensure that all receive equal consideration. Ensure all mandatory fields are filled out correctly. Officially translated Arabic, English, or French. Documents updated, signed, and stamped. If you encounter any error messages, contact us directly. scholar@isdb.org. After submitting your application, you'll receive a confirmation acknowledging its receipt. Be patient. Results are announced in July and August. Awardees will receive congratulatory emails, followed by detailed instructions, medical forms, offer letters, surety bonds, and clearance letters. If not selected, you'll receive a regret email with encouragement to apply next time. Start your transformative journey with ISDB scholarships. www.isdb.org/scholarships. Silakan ya dicoba ya. Kayaknya baru mulai lagi di 2024-2025 sih. Ya, jadi apakah harus beragama Islam? Setahu saya enggak, tapi Indonesia itu masuk dalam listnya karena negara Muslim kayak gitu. Ya, jadi tidak harus beragama Islam. Yang penting bidang ilmunya dia sangat strict. Bidang ilmunya ya harus saintis-saintis gitu. Ya. Oke, right. Kita lanjut, Anissa Diah. Could you please read out loud, Anissa Diah? Okay, Miss. Merit-based, fully funded, and global-oriented would suit me best because merit for specific people without seeing people based on their economical status. On the other hand, I still need fully funded, but I am open to partial funded too. The last but not least is global-oriented. Didn't pursue me to go back to Indonesia sooner. Oke, cool. Bidang ilmunya apa kalau aku boleh ingat-ingat lagi? Jurusan S1-nya ini ilmu komunikasi. Communication. Mau S2-nya? Aku kalau sekarang sih baru apply-nya mau yang kemarin yang di Belanda itu di media innovation sama kayak global media and diverse. Ada Dua. kan iya, kemarin Ya. kita kan selesai di 1.5 itu kan how to Iya. choose the right programs ya. Jadi mudah-mudahan jadi terbuka lagi nih kayak gitu. Ya, terbuka lagi Iya. untuk memilih jurusan yang paling tepat dan paling cocok buat kita gitu. Ya. Ya. Anissa Aku kerja di masih mana kalau aku searching boleh juga. tahu? Kalau sekarang aku masih freelance sih, freelance di fotografi sama konten. Oke. Kan karena terakhir aku ngambil BNSP-nya itu. Sama I see. sekarang lagi bisnis sih, lagi coba bisnis gitu. Siap. Ya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan karena communication is very large, gede banget gitu, kita mau ke mana nih? Gitu ya. Nanti di one-on-one juga lebih enak lagi. Thank you. Citra. Ada nggak Citra? Tadi ada deh kayaknya. Could you please read out loud? Ya, halo Kak. Hello. Ya. Kemarin saya nggak ikut Kak, jadi ini baru saya kerjakan. Terus mungkin nanti kalau persepsinya kurang tepat, minta tolong di. Siap. Oke. Jadi, I view merit-based and global or nation-oriented scholarship like LPDP and Chevening as most relevant, and both offering full funding support. Merit-based reward academic and research excellence, which my publications, 3 publications, and PKM participations reflects those goals. And global scholarship promote international collaboration, aligning with my goal to advance in oral pathology abroad and bring expertise back to Indonesia to improve early diagnosis of oral disease. Mantap. Ya, so far yang kelihatannya tuh masih di LPDP sama Chevening. Kamu bisa juga search tadi tuh ya si ISDB sama ini British Council for Women in STEM. Karena kedokteran kan termasuk STEM, termasuk kedokteran gigi. Gimana? Ya, British Council for Women in STEM. Oke. Ya, itu bisa jadi ini ya, bisa jadi optional. Karena kan udah punya LOE Ankon ke Queen Mary kalau saya nggak salah ya. Iya.
Iya, udah maksudnya kayak udah firm, I think I will go there gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari sesi yang 1.5 kemarin, jadi ada sedikit, oke, coba let me see what is my dream university, ya, atau dream campus, kemudian my secure campus and my target campus. Target dulu. Dream, target, secure. Gitu ya. Terima Ah, kasih, Citra. Ada yang mau ditanyain? cukup dulu Kak. Ya, udah bener ini kok, ini nggak salah. Ya. Dulu berarti ikutan PKM yang di kampus ya, yang apa tuh? PKM kepanjangannya? Program kreativitas mahasiswa dari Kemendikbudristek itu loh Kak. Ya, yang buat jadi pengusaha kan ya? Bukan? Ada macam-macam, ada yang riset, ada yang inovasi, ada yang entrepreneurship. Oh, oke. Kamu yang mana? Aku dulu entrepreneur, Oke. tapi aku bantu bikin papernya karena salah satunya dari kedokteran gigi, bareng sama biologi. I see. LOE-nya udah berhasil dibantu di Diver kan ya sama tim kami ya? Iya Kak, kemarin alhamdulillah. Tanpa harus deposit kan ya? Tanpa harus juga usah dibantu nanti. Katanya sih kalau udah pengumuman diminta untuk konfirmasi lagi gitu. Siap. Bismillah ya, semoga LPDP yang kemarin apply nggak? Ini apply Kak ini, Apply. yang Yang periode batch 2. ini. Iya. Iya. Oke. Berarti mau menungguin interview ya? Iya Kak. Oke. Minta tolong mungkin hari ini tim aku kan lagi off ya. Hari Senin minta tolong japri tim aku yang namanya Dante untuk masuk ke grup interview coaching. Oke. Ya, Oke. jadi Siap. nanti harus kayak ngisi form aja sebentar, terus nanti bisa masuk ke grup interview coaching supaya nggak lupa karena tanggal 5 Oktober kita akan ada sesi dengan Beli Andi ngomongin interview dan personal branding. Itu sebagai awalan untuk grup coaching sama mock up interviewnya. Gitu Oh, ya. iya. Oke. Makasih Right. Kak. Terima kasih. Kita lanjut 1.5 itu adalah vision. Justina, could you please read out loud the vision? Kita kemarin 5W1H gitu ya, pakai complex sentence, kalimat majuk bertingkat. So, kita bahas visionnya sekarang. Okay. My vision is to protect 270 million Indonesian people from exposure to harmful nanoplastics in cosmetics that can potentially cause cancer and other serious illnesses by finding valid and appropriate testing methods and examining the interaction of nanoplastics with the body at a molecular level. Ya, kemarin kita belajar bikin visi itu harus yang smart ya teman-teman, specific, measurable, attainable, relevant, time bound. Jadi ada 5W1H. What-nya apa nih? Kalau saya perhatiin what-nya nanoplastik. Why? Kenapa? Ya karena dia bahaya, dia potentially cause cancer and other serious illnesses. Ya kan? What, why, when, kapan? Ya kalau bisa ada, biasanya itu ada tenggang waktu yang bikin kita jadi urgent and important to take the course very soon. Saya selalu bilang, tunjukkan kepada interviewer nantinya bahwa kenapa Anda harus kuliah itu penting dan urgent. Kalau cuma penting doang agak kurang. Jadi kapannya tuh biasanya sekarang kita punya namanya net zero emission 2060, SDGs 2030. Nah, biasanya ke situ tuh. Jadi ada urgensi mencapai itu. Ada si Prabowo Astacita, dulu si Jokowi Nawacita kayak gitu. Jadi ada yang mau dikejar, Indonesia Emas 2045. Jadi when-nya itu ada unsur keurgensian gitu. Ya, what, when, why, who, siapa? Siapanya adalah testing method and examining interaction. Oke, what, when, why, who, how, dengan cara apa? By finding valid and appropriate testing method. Itu berarti by. Who-nya kitanya sebagai my vision is to protect 270. Oh ini kata kunci who-nya, 270 million Indonesian. What, when, who, why, how, what, to, where, di mana di Indonesia. Udah dikasih tahu. Karena ada orang yang mau fokusnya di tempatnya, tempat lahirnya. Di Jawa Barat misalnya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, itu beda-beda, terserah, nggak masalah. Ya kalau ini case-nya karena kerjanya di FDA Indonesia, Badan POM, maka fokusnya di Indonesia secara as a whole state gitu ya, country. Thank you. Good. Mbak mau tanya dong. Boleh. Ini kalau mau masukin when-nya itu gimana ya? Karena ini udah panjang banget, saya bingung mau masukin. In gitu ya kan, by finding valid and appropriate testing method in 5 years, 3 years.
Oh, nggak usah nyebutin yang Indonesia emasnya lagi gitu ya? Atau Ya, karena ada urgensi apa? Karena udah banyak yang kena cancer gara-gara kosmetik bernanoplastik ini misalnya. in 5 Ya years? langsung aja. In 5 years atau within 5 years? Within sama aja artinya. Oke. Gitu ya. Jadi ada nanti ditanya biasanya. Apa bedanya kamu belajar ini sekarang sama tahun depan aja? Kayak gitu. Ngapain harus sekarang-sekarang banget nih, urgensinya apaan? Gitu. Ya, jadi penting aja nggak cukup, tapi harus urgent. Penting dan urgent. Urgent itu apa sih bahasa Indonesianya? Urgensi. Urgent. Mendesak. Mendesak, ya betul. Ya, pintar. Terima kasih. Citra, could you please read out loud? Kayaknya saya salah memahami ininya deh. Saya kira itu apa yang kan Baca dulu, takut amat. Baca dulu. Belum ya karena ini dibaca. nggak menunjukkan urgensinya Ya dari nggak apa-apa. semuanya. Namanya Oke. belajar salah dulu. Kalau udah pinter kagak usah masuk kelas lagi. Nggak apa-apa. Tenang aja. Oke, jadi my vision studying abroad itu to gain cutting edge expertise in early diagnosis system for all disease through world-class facilities and guidance from globally recognized mentors to apply this knowledge and to improve early detections oral disease in Indonesia. Kita identifikasi ya. What-nya apa? Tenang aja. What-nya oral disease. Udah jelas what-nya. Oke? Why-nya belum. Iya, tapi kayak kenapa nih harus oral disease nih? Harus sampai ke world Iya. class facilities nih kayak gitu. Iya. Ya. Kemudian when-nya juga belum, why-nya belum, who-nya coba. Who-nya early diagnosis system iya, tapi masih belum spesifik kayak ya itu tadi karena why-nya nggak ada. Kenapa Iya. harus early diagnosis kayak gitu? Aku kira tuh ini Kak, yang specifically yang aku pengen dapetin dari study abroad-nya itu. Oh, bukan dari jurusannya. Dari jurusannya. Oh ya. Iya, Ya, kenapa kayaknya harus belajar itu tuh? ya oke. Sampai jauh-jauh ke London tuh, gitu. Ya, jadi misalnya ada fakta bahwa misal kematian orang tuh disebabkan oleh kanker mulut Ya, misalnya ya. segini Ya, persen kalau misalnya, itu kayak gitu. ya nanti Iya, saya coba buat Kak. iya gitu. Yang saya pernah cerita, ada klien kita misalnya, saya ini Mbak fokus sama lansia gitu kan ya, manula lansia, jumlahnya ada segini juta orang di Indonesia gitu kan. Terus saya bilang, kalau mereka dibiarkan meninggal aja kenapa emangnya kayak gitu. Saya kan jadi mikir tuh, oh iya kenapa ya? Kenapa Anda fokus segitu banyaknya penduduk, Anda fokus sama lansia yang udah segini kenapa? Tapi akhirnya di next meetingnya ketemu jawaban. Saya ketemu Mbak jawabannya gitu. Karena ternyata lansia ini jadi ketika dia itu tidak apa bahasanya tuh ya, tidak bahasa kesehatannya tuh dependent ya, dependable apa gitulah. Jadi dia bergantung sama orang. Ketika dia tidak bergantung, maka anak cucunya itu jadi bisa lebih produktif karena kan lagi kerja, lagi apa kayak gitu. Jadi nggak mesti harus minta antar dia gitu ya. Sehingga dia bisa sehat sendiri aja walaupun udah nggak beraktivitas yang menghasilkan uang, tapi she can do anything, he can do anything, they can do anything gitu by themselves. Sehingga tidak mempengaruhi mental psikologi anak cucunya. Nah, kan jadi make sense tuh. Bener ya, biasanya di usia-usia saya nih, kalau terima telepon dari orang tua udah deg-degan aja nih, ya kan masuk rumah sakit kah? Apa-apa kah ya? Ada kalian di usia itu nantinya teman-teman gitu ya. Mungkin apakah mungkin sudah, saya juga nggak tahu. Tapi saya bilang sama tim saya, tolong bantu saya backup saya ya karena ada masa nanti kalian pasti ngalamin tuh ya tiba-tiba Anda terima WhatsApp orang tua masuk rumah sakit terus stresnya bukan main tuh ya itu mempengaruhi sekali pekerjaan kita gitu. Nah itu kayak gitu. Nah kan jadi make sense tuh kalau saya nggak tanyain hal itu dia akan ya juga ya sekedar ini aja sekedar ngikutin guideline-nya Kemenkes gitu kan lansia harus dibuat bisa lebih mandiri dah selesai terus ya kan kayak kenapa biarin aja dia udah lansia ini udah nggak produktif meninggal aja misalnya gitu kenapa kayak gitu wah ternyata kalau dia itu meninggal itu tidak produktif itu mempengaruhi orang-orang yang usia produktif anaknya cucunya gitu sehingga bisa jadi nggak produktif nantinya jadi nggak maksimal nah kan jadi make sense jadi dirimu juga gitu kenapa nih kok kekeh banget mau belajar early diagnosis system nih kenapa gitu ya Ya, oke. terus jadi what-nya udah tapi when who terus where di mananya juga ada nih Indonesia oke tapi maksud saya pasti nantinya tuh punya data emang se-Indonesia tuh what happened gitu ya terus
By-nya, by apa? Nah, by juga belum nih how-nya. Ntar dulu. Through world class from globally recognized to apply this knowledge. Ya, jadi gimana caranya early itu by apa gitu. Mungkin by cutting edge expertise, tapi masih belum spesifik juga. Jadi ada Iya. how-nya. Kan tadi punyanya Mbak Justina tadi kan by finding valid. Cara dia untuk melindungi orang Indonesia dari exposure nanoplastik itu dengan dia menemukan metodologi yang tepat, karena belum ada katanya sampai sekarang di Badan POM tuh. Kayak gitu. Nah, dirimu juga Oh, gitu. ya. By apa? Kayak Kalau gitu. gini Kak, maksudnya ini menurut Kak Dehannya sudah masuk akal belum? Jadi Coba. kasusnya di Indonesia itu 70% oral cancer itu didiagnosis di advanced stage, jadi di terminal. Terus di Queenmary itu udah mengembangkan sistem deteksi dini penyakit mulut yang diaplikasikan di beberapa negara juga. Nah, keilmuan ini yang mau aku bawa ke Indonesia diaplikasikan di sini. Di Indonesia betul-betul belum ada atau dirimu Belum belum tahu? ada. Oke. Belum ada dan beberapa risetnya itu masih sampai fase lab. Jadi belum yang diaplikasikan. Klinis ya. Tapi biomarkernya beda. Biomarker pendeteksinya itu beda dengan yang diaplikasikan di Queenmary. Oke. 70% cancer oral berarti ya, mulut ya. Sudah advance gitu ya, udah telat lah ya gitu ya taunya ya. Iya. Ya, itu bisa. Betul. Oke. Kayak gitu. Ya. Oke, jadi masih banyak elemen yang belum ya. Jadi who, kemudian why, how, belum tuh. Jadi baru what sama baru where aja. When juga gitu, dalam berapa lama nih targetnya. Kayak gitu. Ya, urgensi oral ini di mana nih? Kayak gitu. Ya, jadi itu diperbaiki. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang belum isi. Saya tahu kayak ngapain sih bikin-bikin visi gitu ya. Jadi visi itu buat payung esai kita nanti. Jadi esai kita nggak boleh keluar dari itu. Ya, Mbak Justina nggak bisa ngomongin makanan tiba-tiba walaupun dia orang Badan POM karena dia berfokus di kosmetik yang nano plastik tadi. Esainya nanti semua akan ke situ payungnya. Ya, jadi itu gunanya visi. Kalau nggak ada visi, tiba-tiba ujuk-ujuk bikin esai, udah visi kemana, esai kemana nanti. Interview ngomongnya apa, beda lagi. Ya, kalau orang barat tuh istilahnya it doesn't make sense gitu. Ya, kayak nggak masuk akal gitu. Buat mereka tuh, karena kok lu ngomong di perencanaan ini, di ini begini, di ini kesini, bingung semuanya gitu. Ya, oke. Ada yang mau tanya dulu tentang materi 1.5, a clear vision and mindset. Saya tahu bahwa selagi saya nerangin tuh Anda nulis, tapi mungkin kayak, apa ya visionnya ya? Gitu kan ya, masih gitu ya. Ya, it's okay, pelan-pelan. Kan ada sesi kita 4 kali assessment mind map. Nih ya, di sini ada 4 kali assessment mind map. Kemudian ada vision in one sentence. Ada outline essay, kalau saya nggak salah. Bentar. Oh, ini, creating effective goal. Sama timeline, pakai Gantt chart biasanya. Sama outline. Nah, itu bikin dulu aja, nanti bisa booking one on one. Kayak gitu. Di LMS sudah rapi tuh. LMS modul 2, 3, 4 tuh Anda nggak bisa booking kalau Anda belum bikin mind map sama vision. Ya tujuannya untuk itu supaya ada yang dibawa nih. Ya karena saya udah pengalaman dulu gitu ya bikin sesi mentoring gratis apa itu jatuhnya ngobrol-ngobrol doang gitu. Nggak ada yang dibawa pulang gitu, kayak ngobrol-ngobrol pengalaman dia sekolah keluar aja gitu. Ya jadi kalau kita enggak, kita karena institusi pendidikan walaupun non formal, jadi you have to bring something, ada terukur, ada pretest, post-test kayak gitu, ya supaya ada hasilnya. Oke, kita mulai ya. Basic writing ini juga menurutku very challenging part, karena nulis esai itu mulainya yang susah, kayak bikin skripsi chapter 1 yang paling susah, gitu ya. So ada 6 bahasan kita pada siang dan menuju sore hari ini, tipe-tipe nulis, apa itu esai, struktur general esai itu seperti apa, tipe-tipe menulis lead, tipe-tipe body, sama bagaimana menggunakan transisi dalam menulis esai. Saya perlu klaim dulu teman-teman bahwa kalau teman-teman masih punya pandangan esai itu nggak dibaca, nggak ngaruh, terus esai itu ya udahlah kayak kita ngarang dalam bahasa Indonesia, itu mohon untuk dibuang jauh-jauh karena udah beda jalur.
Ya, esai itu seperti yang Bill Wheeler bilang, good writing is clear thinking made feasible. Jadi kita kalau masuk perguruan tinggi negeri Indonesia kan dites ya, bayar uang registrasi fee, terus datang ke kampusnya tes. Tesnya biasanya ABCD. Nah, esai itu menggantikan tes itu. Ya, jadi seseorang dites melihat cara berpikirnya menjawab sesuatu dari caranya menulis. Nah, itu bedanya menurut saya sistem pendidikan kita dengan di luar. Ya. Jadi they are more into qualitative instead of quantitative. Kalau kita kan jadi yang benar berapa betulnya, ya kan tambahin, oke masuk passing grade-nya. Kayak gitu. Kayaknya sampai detik ini sih yang saya tahu di Indonesia kita semua tes S1, S2, S3 tes kan, masih tes datang ke kampus kan, datang ke site kemudian doing the test, right? Jika tambahan kalau S3 ada interview biasanya. Ya kan? Terus mulailah ada international program, baru dia bikin essay personal statement 500 kata. Tapi saya nggak tahu dibaca atau enggak tuh. Saya nggak yakin. Ya, nah saya mau ngasih tahu bahwa itu bedanya bagaimana orang luar melihat essay. Jadi bukan kayak sekedar tulisan yang kayak pasti nggak dibaca gitu, enggak. Ya dan itu ada syaratnya. Saya nggak tahu teman-teman udah belajar IELTS atau belum. Tapi kalau di Transformi kita buka tuh namanya band descriptor. Band descriptornya IELTS tuh seperti apa sih? Nah, itu ada 4 kriterianya. Ada coherence, cohesion, fluency, task response, sama satu lagi apa ya? Grammatical range and accuracy. Jadi benar-benar dilihat ngejawab pertanyaan doang tapi nggak runut, salah. Runut tapi nggak ngejawab pertanyaan, salah. Ya, jadi they are very strict on how to write an essay. Jadi esainya dibaca. Bahkan dijadikan alat untuk menjadi seleksi masuk perguruan tinggi di dunia. Ada di sini yang masuk ke Cambridge atau ke Harvard itu dites tulis gitu, ada? Gak ada. Ya, semuanya adalah menulis esai. Oke? Karena bagi mereka, kalau esaimu baik, berarti cara berpikirmu tuh baik gitu. Tadi ya istilahnya, good writing is clear thinking made visible. Pikiran yang clear, yang jelas dibuat tertulis, nah itulah esai. Gitu ya, terlihat cara berpikirnya. Oke? Ya kita udah identifikasi masalahnya tuh apa sih, yaitu nggak paham esai itu apa, karena sistem pendidikan yang sangat berbeda sih menurutku. Ya dan itu nggak bisa disalahin juga kan sempet ya, rame dulu, Maudi atau siapalah anak-anak lulusan luar tuh bilang kan kayak, "Kenapa sih Indonesia tuh masih pakai pilihan ganda?" Gitu ya. Ini kan isunya kemudian jadi bergulir terus jadi apa, snowball effect ya. Ya karena gaji gurunya kecil, harus ngecekin esai, teman-teman di sini yang pengajar pasti ngerasain dong bebannya kalau ngasih pertanyaan esai sama ngasih PG kan. Kalau PG kan ngeceknya gampang. Kalau esai kan ngeceknya yuk bacain deh tuh, sampai bego, ya kan. Gaji kecil. Jadi nggak nggak apple to apple untuk bandingnya. Sempet ramai dulu sekitar 2-3 tahun lalu gitu kan. Kayak anak-anak yang pulang dari luar tuh mulai bilang kayak harusnya Indonesia udah mulai mengganti sistem penilaian gitu ya dengan kualitatif instead of kuantitatif gitu. Tapi kemudian kan jadi waduh jangan jangan ngomong kayak gitu sama guru yang di daerah. Gimana mereka gajinya kecil suruh ngecekin esai kayak gitu. Ya. Kemudian belum atau kurang memahami gaya penulisannya dan mengimplementasikannya untuk esai beasiswa maupun esai universitas. Nah, dulu waktu saya pulang dari Inggris 2014, saya kemudian masuk ke LBI, Lembaga Bahasa UI itu tahun 2015. Saya bilang sama teman-teman saya ngajar MKDU ya, mata kuliah dasar umum itu ya. Dulu di UI itu digabung gitu, jadi bahasa Inggris tuh se-UI itu bareng gitu, anak teknik, anak apa tuh dulu namanya apa mata kuliah bukan MKDU. Apalah ada istilahnya mereka. Saya bilang, "Kenapa nggak masukin unsur esai? Kenapa anak MKDU belajar apa nih?" Ya, gitu. Masukin tuh esai itu kayak gimana. Baru 2016 itu diimplementasikan akhirnya. Saya jadi ngebayangin UI tuh, 2016 akhirnya baru masukin tuh unsur-unsur tulis esai dari mulai apa itu thesis statement, main body isinya seperti apa, itu mulai masuk ke MKDU, materi MKDU. Ya. Kemudian yang ketiga, belum atau kurang memahami struktur esai dan bagaimana membuat outline yang baik. Jadi kalau di luar, before you submit your essay, ada waktu nanti tutorial namanya, one on one sama dosen, baik itu profesor maupun associate professor, untuk ngecek outline-nya dulu, udah bener nggak? Lagi-lagi bagi dia, membangun sebuah rumah atau gedung tapi kerangkanya salah, ya gedungnya akan salah bentuknya gitu. Ya, jadi outline-nya dicek dan di-approve. Oke, ini udah oke, silahkan dilanjutin nulis esai.
So create an outline is a must, suatu kewajiban, gitu ya. Kemudian ya sebelum nulis langkah-langkahnya ngapain sih? Pertama-tama brainstorm dulu. Dulu itu kalau di kampus ada namanya reading week. 2 minggu reading week itu kita nggak belajar. Kayak libur gitu. Kayak kok di sini mungkin kayak minggu tenang gitu ya. Itu tujuannya supaya kita brainstorm sama pertanyaan esainya itu nanya apa sih? Gitu ya. Issue to solve-nya apa sih? Experience on your field, what you need. Ini kalau ngomongin brainstorm untuk personal statement kampus misalnya. Ya. Ya, saya sudah berkali-kali nunjukin esai outline framework yang saya buat sendiri gitu ya. Setelah melihat, wah kayaknya orang Indonesia ini ribet banget ya, dia nggak ngerti ya alurnya ya gitu ya. Jadi saya selalu tunjukin ini setiap sesi one-on-one kalau udah ngomongin esai ya. On the left side, you have to see the statement of the problem first. Isunya apaan sih? Ya, kalau nggak ada isu kayak ya udah ngapain sekolah lagi. Nah ini jadi masuk ke materi modul yang 1.2, 1.3 kan kayak why you have to study abroad, why you have to take scholarship gitu. Kalau cuman karena suka, karena mau belajar, nah disuruh kantor, ya nggak kuat tuh. Ya, itu nggak bisa ditulis dalam esai. Itu biarlah jadi intrinsic factor kita aja. Ya. Jadi apa isunya? Ya, terus Anda mau jadi apa? Generalist apa specialist? Kemarin kita udah bahas apa itu generalist, apa itu specialist, ya. Kemudian udah kita riset kecil-kecilan tentang negara itu seperti apa sistemnya, dalam bidang yang kita mau pelajari seperti apa dia kemajuannya, ya. Udah connect sama alumninya, sama yang kuliah di sana, udah baca jurnal-jurnalnya sedikit-sedikit, ya. Sampai akhirnya kita punya goal yang itu tadi, yang visi tadi kita bahas. Saya mau menjadi ngapain dalam berapa lama waktunya. Cuman sayangnya untuk mencapai itu masih punya ini, gap yang harus ditutup dengan sekolah lagi. Gitu ya. Jadi kampus terbaik dunia itu akan nerima orang yang punya framework yang bagus ini. Jangan bilang sekarang lah ngapain, nanti mau kuliah apa, kedepannya apa, itu semua beda tuh. Sekarang kerja di banking, mau kuliah lagi MBA, tapi ntar mau ngajar gitu. Kan kayak, ini kenapa nih? Ya, bingung gitu. Ya, jadi tidak runut gitu cara berpikirnya. Jadi apa isunya, pengalaman kitanya apa yang perlu kita pelajarin, kita mau jadi apa tadi, generalist, specialist gitu ya, gap apa yang kita kurang. Kemudian visible and feasible, dua-duanya sama tuh ya, homophone, visible, visible. Long term plans-nya apa, challenge yang dihadapinya apa, current project atau profession-nya apa. Oke, makanya penting buat bikin mind map. Karena saya kan nggak kenal teman-teman nih. Terus kita yang lain nanti ada Mas Gilang, ada Mbak Rani, ada segala macam itu nggak kenal siapa teman-teman tuh. Tiba-tiba suruh ngedampingin, bengong, krik. Tapi kalau teman-teman udah submit mind map-nya, kita sampaikan ke mereka bisa baca, oh orang ini background-nya ini, oh ini kesini gitu. Ya, jadi penting untuk mensubmit mind map itu ya. Nah, gaya-gaya penulisan ini sama seperti pelajaran bahasa Indonesia zaman dulu, ada deskriptif, persuasif, argumentatif, ekspositori, naratif. Kita lihat bedanya apa. Deskriptif. Kadang orang bingung apa sih bedanya explanatory gitu ya atau expository sama deskriptif itu bedanya apa, sama-sama menjelaskan. Kalau deskriptif nih kata kuncinya, menggunakan panca indera. Saya pergi sekeluarga berlibur ke Yogyakarta. Ketika ngejelasinnya perginya kapan, di mana, ya, kemudian Jogja itu seperti apa, tanpa ada hal-hal yang bisa kita bayangkan dengan indera kita, itu ekspositori. Tapi ketika ngebahas panjang perjalanan, ada banyak padi, terhampar luas gitu ya. Terus Jogja yang sangat dingin misalnya gitu. Padahal Jogja udah panas sekarang ya. Jogja yang cukup dingin, menusuk kulit. Nah, itu kan semuanya orang bisa bayangkan dengan inderanya, itu deskriptif. Ya. Terus kata kuncinya rinci. Namanya describe. Rinci. Detail gitu. Dari umum, khusus ya. Tuh deskriptif. Ciri khasnya lagi, ini yang paling sering. Kalau teman-teman speaking part 2 IELTS, masih inget nggak? Itu kan pertanyaan di cue card-nya selalu describe. Selalu tuh. Describe.
Nah, maka banyakin kata sifat di sana. Kalau mau nilainya di atas 7, kata sifatnya harus lebih dari 10 lah, paling enggak. Ya. Describe a situation when you feel worry about something. Nah, jelasnya tuh kata sifat tuh yang banyak tuh. Ya, anxiety, anxious. Anxiety kata benda ya, anxious, worried. Kemudian sad, jealous, kind, itu semua adalah kata sifat tuh. Ya. Jadi itu kata kunci deskriptif tuh di kata sifat sama indera. Sama detail. Persuasif. Persuasif tuh ciri-ciri copywriting tuh persuasif tuh. Kalau teman-teman lihat IG gitu ya, konten orang jualan, pasti persuasif tuh. Dapatkan segera. Tunggu apa lagi, gitu ya. Limited seats. Ya, itu bahasa-bahasa persuasif. Ya, sering digunakan sebagai paragraf propaganda lembaga pemerintah kesehatan. Iya, biasanya kan ayo cuci tangan, sikat gigi, itu kan mengajak orang tuh semuanya. Alat propaganda tuh. Ya. 3M dulu gitu kan, menguras, menutup, mengubur gitu. Terus apa lagi? Ya digunakan untuk social campaign biasanya. Ya, ayo dong follow, subscribe, itu kan persuasif. Ya, menciptakan kesepakatan. Iya, sekata. Kalau sekarang di Instagram misalnya ada yang @yours itu ya, yang @yours itu kan biasanya campaign penyuaraan terhadap sesuatu itu @yours itu ya persuasif. Menunjukkan fakta-fakta untuk menguatkan. Oke. Lanjut argumentatif. Namanya argumen, harus ada pendapat kitanya. Ya. Ada tone-nya. Tone-nya tuh mengkritik, tone-nya itu menjelaskan, tone-nya itu positif, mendukung atau nggak mendukung. Itu tone argumentatif. Berisi pandangan, pendapat, keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Jadi ada isunya dulu, baru kemudian kita argumentasikan. Memiliki data-data faktual, ide dari pengamatan. Ya, biasanya ngomongnya by research, based on data. Ya, nah kalau expository semuanya nerangin aja, menerangkan, informatif, jadi nggak ada tone-nya itu expository. Biasanya penjelasan tentang artikel ilmiah tentang biologi tumbuhan gitu kan, itu kan nggak ada tone-nya bahwa tumbuhan ini membahayakan, enggak, ya kasih tahu aja tumbuhan ini mengandung racun, tapi tone-nya tidak emosional. Gaya penulisan yang singkat, padat, akurat, objektif dan netral, data akurat. Nah, kalau naratif apa bedanya sama ekspositori? Ada tokohnya sama alur biasanya. Ada konflik, rangkaian peristiwa ya alur itu ya. Jadi ada siapa sih tokohnya. Jadi kalau perjalanan ke Jogja tadi ditulis secara naratif, itu ada kita kasih tahu kita pergi sama bapak, ibu, adik, kakak. Ya, kemudian kita kasih tahu di perjalanan adik muntah-muntah. Nah, terus ayah marah, ada konfliknya. Kayak cerita sinetron gitu. Nah, itu naratif. Ya. Apa yang terjadi? Jadi peristiwa biasanya. Ya, dan memiliki alur. Kalau dulu zamannya kita bahasa Indonesia latar setting gitu ya. Alurnya maju mundur kah? Maju kah? Mundur kah? Oke. Ini teori dasar lah intinya. Kita masuk ke contoh-contohnya. Tidak ada rumus yang pasti, jadi nggak mana yang paling bagus tuh nggak ada. Ya, boleh campuran boleh. Tulisan adalah campuran dari beberapa gaya penulisan. Oke. Jika esai itu bertujuan untuk mendapatkan beasiswa, maka gaya penulisan yang dipakai bisa bersifat persuasif, argumentatif, ekspositori, naratif, atau bahkan penggabungan beberapa di antaranya. Kita yang kedua, apa itu esai? Kita masuk ke outline yang kedua. Tadi ya, sekumpulan idea. Jadi kalau kita merangkum sesuatu, namanya literatur review. Ya, literature review. Karena nggak ada pendapat kita. Kalau esai harus ada pendapat kita. Ya, dalam KBBI, karangan bebas yang membahas suatu masalah secara sepintas selalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Iya, dari KBBI agak beda ya, dia karangan bebas ya. Kalau dalam dunia di luar, esai, kalau esai pakai bahasa Indonesia kan ESAI ya. Kalau bahasa luar ESSAY. Itu harus terstruktur. Jadi buah pikir atas suatu idea yang dituliskan secara terstruktur. Ada main body, ada
intro, main body, conclusion. Ya, tapi kalau di KBBI hitungannya karangan bebas. Ya, mengarang gitu kan ya. Dulu kita inget banget setiap habis libur panjang masuk pertama pasti coba buat karangan. Inget banget tuh. Ya. Nah, itu kayaknya sistem pendidikan yang salah sih ya. Harusnya esai itu bukan itu ya. Gitu. Jadi mengarang. Saya inget banget saya pasti ngarangnya sama ke rumah nenek, nginep. Bohong padahal nggak ke rumah neneknya, nggak nginep, cuma datang aja. Tapi kayak saking nggak tahu mau nulis apa. Ya nggak ada kemampuan storytelling waktu SMP tuh, SD, SMP ya. Jadi kita tidak dipupuk dari kecil untuk menulis esai dengan baik dan benar. Kita menulisnya karangan, composition itu ya kalau bahasa Inggrisnya, bukan esai. Oke, jadi lagi-lagi ya esai adalah idea, buah pikir dari kita sendiri tentang sesuatu dan disusun menjadi argumen. Dan esai itu harus ada pertanyaan yang bukan dari kitanya. Jadi kalau esai di dalam kuliah nanti dosen yang menentukan judulnya, pertanyaannya, sorry. Nggak boleh di luar itu. Tapi kalau project kita yang boleh nentuin. Ya, jadi ada dua tuh bedanya esai sama project. Kalau esai harus dosennya atau pihak kampus yang menentukan pertanyaannya. Kalau project kita yang nentuin sendiri. Ya, lanjut. Yang harus disiapkan sebelum menulis esai. Of course argumennya. Dan itu nggak sebentar buat punya argumen. Tadi kan, kenapa nih harus fokus sama lansia nih? Kenapa nggak dibiarin meninggal aja? Oh iya ya, kenapa ya kan gitu. Seminggu baru dapat jawabannya tuh. Ya kan? Terus fokus banget sama orang diabetes misalnya kan, jumlahnya berapa sih gitu. Kalau dibiarin meninggal emang kenapa nih? Biar kelar udah kan gitu. Ya, jadi eh kita punya our own argument, tapi kan based on yang kita baca, yang kita lihat, yang kita hasil ngobrol, diskusi, kayak gitu. Ya, atau rumusan masalah biasanya dihasilkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Ya, itu bedanya gaya pendidikan di luar tuh keep asking why gitu. Jadi, saya mau meneliti nanoteknologi, kenapa? Karena belum ada. Terus kalau belum ada, emang harus ada. Emang sepenting apa? Oh, karena itu udah mengandung hampir di semua kosmetik. Oke, terus bahayanya apa? Oh, dia bisa nyebabin cancer. Ada bukti risetnya. Nah, gitu. Jadi itu keep asking why. Itu ciri khas critical thinking. Ya. Karena kita nih kadang hidup nih udah kayak automated aja ya. Udah kayak hidup nih kayak udah dari sananya taken for granted gitu. Dari pagi ke sore ke malam udah gitu aja tuh kita udah nggak dikasih waktu untuk mikir, iya juga ya, kenapa ya gitu. Ya. Oke, kemudian bukti dan data. Lagi-lagi saya selalu bilang, aduh saya baru ingat ada klien belum saya cek esainya. Belum saya kasih feedback. Dia mau apply di World Bank. Jadi kekurangan dia bukti datanya itu. Jadi dia berargumen sesuatu, tapi nggak ada buktinya gitu. Saya bilang harus kasih datanya, kenapa kamu berargumen itu. Kayak gitu. Ya, jadi kita nggak asal ngomong, ya ngomongan kita omongan akademis nih yang ada datanya, kayak gitu. Ya, jadi bilang misalnya isu stunting, Indonesia katanya tinggi. Oke, berapa tingginya? Di mana adanya? Kenapa di daerah itu? Kalau ditarik garisnya gitu ya, ternyata karena pernikahan dini tuh mostly kalau saya baca tentang stunting ya. Jadi pernikahan di bawah usia yang selayaknya yang ditetapkan pemerintah. Sehingga ibunya tidak terdidik, ya ayahnya juga nggak terdidik, belum cukup umur, bahkan fungsi-fungsi reproduksinya aja belum siap katanya. Tapi sudah punya anak, bayangin. Jadi anak nggak tahu mesti dikasih makan apa, kayak gitu. Nah kan isu gizi itu dari situ sebenarnya rootnya. Kalau mau ngebenerin, bukannya jadi makan gizi gratis ya, itu udah telat. Udah jadi SD, udah jadi otaknya udah terbentuk tuh gitu. Ya, jadi akarnya tuh apa? Root problems-nya. Ya. Kemudian struktur dan kerangka. Nah, ini juga menurut saya sering diremehin. Udah bagus argumennya, udah bagus bukti datanya, tapi strukturnya ntar atas bilang agree, bawah nggak agree, ke bawah lagi agree, carut marut gitu. Itu mempengaruhi penerimaan seseorang dalam penulisan esai gitu. Baik itu skornya, misalnya IELTS writing, baik itu penerimaan di kampus, penerimaan beasiswa, itu akan dilihat struktur penulisannya. Oke. Satu lagi harus disiapkan idea. Idea adalah
materi yang hendak disampaikan dalam essay beasiswa, idea besarnya bisa tentang rencana studi ke luar negeri dan pentingnya beasiswa. Iya, saya selalu bilang kan, ini mau angkat isu apa? New renewable energy, circular economy, yang lagi rame apa lagi? Stunting kalau di kesehatan. Terus genomics juga lagi rame banget sekarang kan, mengidentifikasi penyakit dengan DNA. Terus apa lagi? Yang paling sering UMKM kalau di bidang entrepreneurship business itu dibahas terus-terusan. Terus sustainability, bank, bagaimana bisa membiayai usaha-usaha yang ESG, menganut sistem ESG. ESG itu environment, social, and governance. Terus, menghindari poverty, bukan menghindari, menghapus poverty, kemiskinan, literacy. Anda mau angkat isu besarnya apa? Ya, jadi idea itu penting, tapi idea doang nggak cukup. Ya, penting untuk tahu mengimplementasikan dalam bentuk tulisan. Argumen adalah alasan atau ide yang disampaikan dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang apakah alasan tersebut benar atau salah. Ya, kayak saya dulu memiliki argumen bahwa harusnya TV nasional itu nggak sebebas itu harusnya. Harusnya tetap ada yang mengontrol, tapi ya bukan ngontrol kayak zamannya Pak Harto juga gitu. Tetap harus ada yang kita harus rely on a particular resource dalam hal TV gitu. Dulu kan itu argumen saya. Gitu, bisa salah bisa benar, namanya argumen. Ya, tapi kan based on data yang kita punya lebih dari 11 TV private yang gratis bisa diakses siapa saja. Hampir semuanya kepemilikannya partai kayak gitu ya. Jadi argumennya based on data. Dalam konteks beasiswa, argumen yang dihendak disampaikan adalah aplikan pantas menerima beasiswa. Rumusan masalahnya kenapa aplikan pantas menerima beasiswa. Yang saya selalu bilang bahwa dia konsepnya mau nyokolain satu orang yang untung banyak orang kayak gitu. Jadi, itu argumentasi. Nah, yang tadi 7C ini. Setiap melihat situasi itu kayak consider the situation. Apa tujuan utama dari pesan yang hendak kamu sampaikan? Ya, ngomongin renewable, oke. And then, gitu. Apakah konsep new and renewable energy itu bisa sama diaplikasikan di seluruh pelosok Indonesia? Ternyata jawabannya kan enggak. Ada yang cocok pakai surya, ada yang cocoknya pakai hydro, ada yang cocoknya pakai apa lagi ya, surya, hydro. Di beberapa daerah surya itu nggak dipakai, cuma dipretelin, jualin. Ya, jadi angin misalnya, dulu sempet kan mau bangun angin kincir besar gitu. Ya, jadi you have to really look at to your issue deeply. Kayak gitu ya. Clarify your thinking, pikiran apa, pros and cons yang hendak disampaikan. Lakukan riset agar paham pesan yang hendak disampaikan. Kita semua udah tahu tentang analisis SWOT dong ya. So, coba analisis. Kalau saya bahas isu ini, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Sehingga apapun nanti pertanyaan yang disampaikan oleh interviewer, kita udah bisa punya jawabannya. Tuh. Construct a claim. Buat sebuah statement besar ya. Kayak saya bilang, saya kan dulu ya masih muda ya, tapi berani bilang bahwa, karena udah baca, Indonesia the one and only country in the world that open their access for their TV private nationals, that has more than 10 TV stations yang open access gitu. Satu-satunya di dunia katanya. Kalau di luar negeri kan orang bayar TV itu. Baik itu private maupun public. Setahun bayar. Dulu zaman dulu TVRI kita bayar. Kayak gitu. Jadi kayak bayangin gratis loh aksesnya, open access loh. Jadinya kan terserah tuh, suka-suka aja. Semua bersaing nggak sehat jadinya. Untuk dapetin iklan dan lain-lain kan gitu. Supaya mendapatkan hatinya penonton. Gitu misalnya. Itu kan sebuah statement besar yang saya buat sendiri tuh. Tapi bukan asal, udah berdasarkan baca. Udah lihat kalau Jepang berapa, Thailand punya berapa TV stations, Malaysia berapa, kayak gitu. And I came to a conclusion bahwa kita nih abnormal nih, agak aneh sendiri nih, kayak gitu. Kemudian collect evidence, lakukan riset untuk mencari bukti dan data yang bisa memperkuat argumen kalian tadi ya. Jadi nggak asal statement, nggak asal argumen, tapi punya datanya. Ya. Consider key objections, pertimbangkan poin yang akan dipertanyakan atau diperdebatkan dari argumen kalian. Ya, selalu tadi tuh, selalu pikirin kayak, bisa aja kan orang nanyain hal ini ya. Jadi kita udah siap nih.
Oh iya ya bener juga ya. Kenapa oral disease early stage ya? Soalnya banyak yang meninggal karena kanker. Berapa jumlah banyaknya? Kayak gitu. 70%. 70% dari total mana nih penduduk Jakarta, penduduk Surabaya, Jogja, mana? 70% penduduk Indonesia, gitu kan? Terus, ya pokoknya saya merasa memang mulut kita nih kan masuk segala macem gitu ya. Jadi emang harus dijaga betul-betul sih kayak gitu. Cuma kan kesadaran untuk itu rendah misalnya. Kita mau masuk ke arah mananya nih? Metodologinya kah? Ke sosialisasi ke masyarakatnya kah? Penyuluhannya kah? Atau apanya? Ya, jadi keep asking, kira-kira orang bakal tanya apa ya? Dan yang paling penting teman-teman harus membumi. Ya, jadi jangan ketinggian ngomongin AI gitu, ngomongin nanoteknologi. Teman-teman pikirin nanti yang bakal baca esainya tuh bukan orang yang betul-betul paham. Esai beasiswa kek, esai kampus kek. Bisa aja kan kalau kayak di luar ya di UK itu kan seleksi dari university dulu, faculty, departemen, baru ke dosen pengampunya. Bayangin kalau university yang baca esai kita, aduh nih orang ngomongin apaan sih gitu ya. Dia doang kayaknya sama Tuhan yang paham nih, ya nggak bakal diterima gitu. Jadi pastiin bahasa itu membumi yang orang tuh bisa ngerti gitu loh. Ya, itu nanti berpengaruh saat di interview juga. Jangan kayak saya kalau ngeliatin orang-orang nulis itu ya orang teknologi tuh terutama ya ngomongin bahasa pemrograman, NPL, NLP, apa SQL, Java kayak bisa nggak lu tuh ngomongnya yang lebih membumi aja gitu ya supaya orang lebih paham. Oke ada nama bahasa SQL tapi apa logiknya nih kalau sampai ini bahasa pemrograman ini mempengaruhi apa nih gitu. Nah, itu menurut saya yang banyak orang masih fail di sana. Ya. Terus consider key objections-nya apa, pertimbangkan poin yang akan dipertanyakan atau diperdebatkan tadi ya. Ya, jadi orang akan debat tuh. Ya, ngomongin AI, kenapa nggak ambil short course aja? Banyak sekarang short course-nya 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan, kenapa harus master degree? Bisa nggak jawab tuh? Ya. Terus craft your argument. Gunakan semua elemen yang sudah dikumpulkan dan membuat argumen kalian dalam hal ini soal beasiswa. Iya, cara mengcrafting juga nggak gampang tuh. Oke. Then confirm your point. Tutup argumen kalian dengan penegasan. Balik ke payung visi tadi biasanya. Diulang lagi. Maka dari itu saya ingin menjadi gitu. Oke. Terus rumusan masalah dalam beasiswa. Lihat keadaan ideal tadi ya yang aku udah kasih framework itu ya. Itu framework yang jangan di skip tuh. Jangan dari tiba-tiba ngomongin goal. Isunya dulu apaan? Ya, goal harus menyelesaikan isu. Ya, jadi itu framework yang jangan di skip. Keadaan ideal, masalah lingkungan, masalah belum terselesaikan, solusi yang harus dilakukan, apa urgensinya, ya ini. Intinya yang di poin yang ini. Di poin yang ini. Ya, nanti banyak yang tanya juga. Oke, kita udah paham, kamu paham isu itu, kamu mau belajar lagi. Kenapa belajarnya harus di negara itu? Ya, saya pernah bantuin esai mau belajar bisnis. Dari zaman dulu terkenal teman-teman orang MBA itu susah nyari beasiswa karena MBA itu mahal. Yang biasanya dapat MBA itu adalah orang-orang yang kerja di BUMN karena diwajibin. Orang Telkomsel, Telkom gitu ya. Karena memang diwajibin belajar MBA, Pertamina misalnya. Selebihnya kalau beasiswa asing susah nyari MBA itu karena mahal. Nah, saya pernah ngebantu klien dapat OTP ya, Orange Tulip ya. OTP, OTS ya, Orange Tulip Scholarship. Jadi beasiswa dibayarin semuanya tapi tuition fees-nya doang. Jadi partial tapi tuition fees-nya. Ya MBA kan mahal tetap ya. Dia di Rotterdam kalau saya nggak salah. Dia ngomongin tentang family business gitu. Dia mau future goal-nya mau mengurus family business keluarganya di bidang properti alias kontrakan gitu. Ya, punya kontrakan banyak di daerah Jagakarsa situlah. Terus saya bilang, kenapa belajarnya ke Belanda? Ya nggak bisa jawab tuh. Ya kenapa maunya ke Rotterdam? Akhirnya saya bantu cariin, coba cari, ketik aja di Google, fun fact about entrepreneurship in the Netherlands. Ternyata ketemu fakta bahwa Netherlands itu selain kontrakan dia punya bisnis catering ibunya. Ternyata Netherlands itu adalah food eksportir terbesar di Eropa gitu.
Ternyata fakta itu. Dan itu ya kita ini ya, kita pastikan ya di link-link website yang legit gitu. Jadi bukan blog orang atau omongan orang. Kita cari tahu, oh ternyata betul. Jadi di Eropa itu, di yang Eropa yang sebelah sini ya, kan Eropa ada UK itu, yang sebelah sini yang bareng sama Perancis sama Belanda. Di situ ternyata Belanda adalah eksportir makanan terbesar. Nah, dia ibunya bisnis catering kan. So I connect the dot kayak gitu. Makanya ke Belanda. Dapet tuh OTS. Ya. Jadi kemampuan connect the dot ini penting. Oke. Terus yang ketiga, apa sih general structure of writing essay? Ya selalu intro atau lead istilahnya. Kalau dalam dunia jurnalistik, lead itu sangat penting karena itu menentukan orang akan lanjut apa enggak baca beritanya. Ya. Makanya kan kalau lead kan biasanya yang heboh-heboh ya. Nah, sekarang kan menarik nih di dunia digital nih. Kayak Volkatif, USS Feed, Kumparan dan lain-lain kan dia bikin lead itu ada foto kemudian di dalam situnya tuh, di dalam foto itu jadi lead tuh. Ya. Misalnya udah banyak lah gitu kan. Pandemic Talks misalnya, itu kan jadi berubah jadi media tuh. Dia kasih leads-nya. Itu kan menentukan orang dalam waktu yang dunia cepat ini kita mau berhenti apa enggak baca tuh. Karena di caption-nya itu beritanya. Kan gitu. Tapi leads itu penting banget. Nah, sama yang apply beasiswa ribuan, teman-teman. Ya, maka lead perjumpaan di awal itu kan gue baca apa enggak nih esai lu nih. Gitu ya. Baru body kemudian penutup. Jadi selalu esai itu punya struktur. Kalau tadi kan KBBI karangan bebas ya. Kalau karangan bebas kan kesannya kayak nggak struktur ya. Nggak terstruktur ya, kayak prosa gitu ya. Kalau esai yang sebenarnya pengertian luar negeri itu terstruktur. Oke. Apa aja tipe-tipe lead? Ada banyak banget. Ada tipe sama kayak tadi. Deskriptif, naratif, kutipan, ringkasan, bertanya, menggoda. Ya, saya udah temuin semua tipe-tipe lead ini. Dari esai yang pernah kita baca. Nih, saya mau tahu coba menurut teman-teman ini tipe apa nih? If you're lucky, you have had at least one great mentor in your life. That special person who has inspired, encouraged you to be the best version of yourself. If you are really lucky, you have had a few, maybe your teachers, colleagues, or former manager. Kalau boleh pilih, dia itu deskriptif, naratif, kutipan, menggoda, bertanya, apa ringkasan? Ini cerita dia mau ngomong, dia terinspirasi nih sama mentornya nih. Untuk kuliah lagi. Lead apa nih? Ini bisa jatuhnya ke lead deskriptif, bisa ya. Kita jadi ngebayangin kan, oh former manajernya encouraging, mentornya. Ya, tapi itu kan nggak biasa tuh tulisan kayak gini. Biasanya I come from gitu ya, atau I'm from a rural area from Indonesia kayak gitu misalnya. Atau pakai ini dulu, education is the best weapon ya to change the world. That's what Nelson Mandela said. Biasanya kayak gitu kan. Oke. Ya, kita bisa pilih mana yang paling menggambarkan kita dan bisa nanti catching eye di interviewer, di reviewer. Oke. Atau ada langsung yang bawah nih, yang bawah tuh langsung jelasin aja dia. Lead yang jatuhnya apa ya? Naratif ya. Atau explanatory nih. I choose my purpose course on development studies because of the passion I have on this field. Designing and managing development programs in rural areas allow me to give some contributions to my country, especially to the underprivileged communities of our area. Boleh langsung to the point. Biasanya ini esai kampus biasanya, esai university yang bawah. Yang atas biasanya esai beasiswa. Oke. Nah ini juga keren nih. Leadership is the C of the word change. Jadi yang paling awal dari huruf change itu leadership menurut dia. Ya.
Ada lagi yang bawa ini, sport in so many ways have been profound tools to make an excellent impact for the community society. Langsung ngasih tau pengalamannya, participation in sport activities can bring benefit not only for individuals' healthier life, yet it also be able to bring positive impact on social, cultural, economic. The UK has been widely known for its excellence in making sport as an industry, while at the same time also bring contribution to the youth development. New era has emerged in the UK ever since after the 2012 London Olympics. This mega event successfully boosts the British economic. The new formulated policy and even long-term sport development program are well designed, so the positive impact are more sustainable. Dia mau ngasih tau bahwa sport tuh sebegitu powerfulnya. Tentu bisa buat jadi ajang jualan, tapi juga buat jadi tempatnya youth development kayak gitu. Langsung ngasih tahu fakta-fakta tentang negara yang mau dia tuju, the UK. Itu ya. Kalau body kita punya yang tahu, kita semua tahu namanya STAR. Pernah dengar kan ya? Situation, task, action, result. Jadi ketika mau ngasih unjuk sesuatu, please jangan teman-teman listing gitu ya. Misalnya saya tuh menang ini, saya menang ini gitu ya. Nobody cares. Tapi gimana cara menangnya? Itu people care. Ya, misalnya while employed at Weaver Bros last summer, I was given a task of rationalizing the stock control system. Situasinya tuh. Weaver Bros itu nama perusahaan ya. I would look at factors such as when the stock was last ordered, what it was used for, and how often it was used. Itu action yang dia lakuin saat dia dikasih situasi itu. Dia coba melihat dulu kayak stok terakhirnya kapan sih yang diorder orang tuh apa sih? Ya, dipakai buat apa sih? Berapa sering dipakainya? Ya, jadi nggak langsung kerja aja gitu ya. Mentang-mentang disuruh jadi stock control system gitu, tapi dia coba pahamin dulu. I worked out a method of streamlining the paperwork involved in this process and redesigned the relevant forms. Setelah udah lihat berapa stok yang di last order, digunain untuk apa, berapa sering, dia mulai, oke, kayaknya gue bikin metode streamlining deh. Dia mulai pakai form, kemudian formnya di redesign. Karena mungkin ada unsur yang kurang gitu. Which I then submitted to my manager. Hasilnya, my ideas were accepted and implemented and a 15% reduction in stock levels was achieved. Nah, ini juga yang sering sekali kita nih nggak bisa mengkuantifikasi. Ya, jadi cuma cerita-cerita aja pokoknya. Saya bilang hasilnya apa. Jadi nggak menunjukkan. Jadi tunjukkan prestasi itu dengan menceritakan. Ya, istilah bahasa Inggrisnya, istilah dalam marketing tuh show, don't tell. Padahal menurut saya sih show and tell ya. Jadi jangan cuma kayak listing aja, tapi jangan cuma nyeritain doang, tapi buktiin kayak gitu. Ya, buktinya kan dengan bertelling tuh, berstorytelling. Dari situasinya gimana, task, action, result. Disitulah kelihatan kita tuh sebagai individu kayak gimana. Ya, apa inovasinya, kita kayak gimana karakternya. Gitu. Walaupun orang kerja udah belasan puluhan tahun, tapi tidak menunjukkan itu, ya bagi dia nggak, you don't deserve for any position. Ya, bisa STAR, bisa juga Miss Doc, main idea dulu, terus di support. Biasanya saya selalu bilang, idea awal itu adalah di topic sentence. Kalimat utamanya apa sih? Ya, contoh, unfortunately, oh ini saya nih kayaknya. Oh bukan. Ngomongin children's program. Bukan. Ini punya siapa ya? Saya lupa. Unfortunately, the Indonesian media hasn't been able to provide its educational function to the fullest. Fungsi media itu 4, teman-teman. Informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial. Oke. Jadi fungsi yang edukasi itu nggak maksimum katanya. It is difficult to find. Udah ada general idea-nya, education function not fully function gitu ya. Jadi disupport, dikasih kalimat penjelasnya. It is difficult to find educational media programs in Indonesia. The data, ada datanya, from the Indonesian Broadcasting Commission, KPI, in 2017 shows only 8 children's program that educate. Cuma ada 8 dari segitu banyaknya TV station. Cuma ada 8 children's program yang educate. Whereas, with its strong power to influence, I believe the media must take part in the nation's education
efforts. Therefore, I am profoundly motivated to be able to provide solutions by utilizing digital media as a means of education. Main idea, supporting, data, opinion, closing. Bisa nggak DIT-nya bilang ada berapa anak sih yang mengkonsumsi media? Ini ngomongin TV ya. Ya, Indonesia Broadcasting itu TV. Berapa sih yang mengkonsumsi media TV? Kan bisa juga. Oh, ini kan dia ngasih taunya children's program yang educate itu berapa? Gitu. Ya, Miss Doc kita bilangnya. Istilahnya. Ada lagi yang terakhir PCAR. Ingat aja PCR zamannya COVID ya. Jadi ada problemnya, penyebabnya apa, actions-nya gimana, results-nya apa. One big problem that I used to face was the lack of interest from parents to go to Posyandu. To solve this problem, I knocked on every door asking and listening to their stories. Nggak mau ke Posyandunya kenapa? Some said the place was too far. Others claimed they didn't see the benefit of Posyandu. I then gathered dari hasil itu, ini mirip kayak situation task ya, bedanya ini nggak ada tasknya gitu, ini ada kita cari causesnya itu gimana. Actionnya adalah I then gathered the volunteers, doctors, and midwives to find a solution. Kalau katanya jauh, oh yaudah deh pakai rumah ibu saya aja nih. We decided to use my parents' home as the Posyandu Center. Karena dia yang undang si midwives-nya, si doctors-nya, volunteers-nya, ya. I took the initiative to come to the house of the parents that didn't attend every month in order to persuade and motivate them. Kan menunjukkan bahwa dia bisa ngundang dokter lo ke rumahnya, dia bisa ngundang midwives lo ke rumahnya, menunjukkan apa tuh kemampuan negotiation skills kan, influencing others. Dia mau lo knocking the doors untuk orang tua yang pada punya anak bayi itu datang ke rumahnya yang sebagai posyandu itu. My personal approach made a difference. It used to be less than 30 mothers who came, but now the numbers have reached over 100. Nah, hal-hal kecil kayak gini itu dirayakan sama orang yang baca esai. Jadi nggak gila-gila, oh saya ini manajer, direktur, nggak gila-gila gitu. What have you done being a manager? What have you done being a director? Gitu. Ya, tentu kalau Anda punya prestasi lebih besar ya kayak gini cara nyeritainnya. Lebih bagus justru. Gitu. Tapi kan di masa kita kan kayak gitu ya. Paling sering saya tuh dihadapin sama anak-anak fresh grade gitu, early career kayak, Miss, tapi kan aku nggak punya jabatan apa-apa kayak gitu. Ya justru jadi kroco Anda inisiatifnya apa, ngapain kayak gitu. Oke. Itu ya, ada 3 ya. STAR, Miss Doc, sama PCAR. Gaya penulisan. Body. Oke, ini sering banget kita alamin. Kalau nggak tahu metode ini, nulis STAR tuh bakal nulisnya adalah listing achievement. Saya menang ini tahun segini, mendapatkan posisi ini. They don't fucking care, guys. Ya, jadi bukan masalah pinter. GPA saya segini, they don't give a shit, man. Ya, dengan GPA itu Anda gimana cara maintain-nya, atau Anda berdampak apa, atau pernah dulu tuh kacau banget, saya jatuh gitu IPK saya 2, tapi saya akhirnya bangkit dan akhirnya jadi GPA-nya cum laude. Nah, itu yang diceritain, itu yang diperluin. The power of storytelling gitu. Ya. Oke. Nah, ini penting nih. Ya, jadi kalau satu paragraf, pas paragraf keduanya itu beda banget pakainya on the other hand gitu-gitu ya. Jadi ini lebih ke memang English sih, lebih ke kemampuan bahasa Inggris. Atau pakainya apa tuh? Ya Allah, udah lama nggak ngajar. On the other hand, yang paling dahsyat banget. Kalau cuman besides that itu nggak terlalu dahsyat, ya. Even though, however itu nggak terlalu dahsyat. Tapi kalau yang dahsyat itu on the other hand, from a different perspective, ya. Terus kalau nevertheless, nonetheless itu masih dalam satu kalimat, satu main body itu nggak masalah. Tapi kalau pindah paragraf dan itu beda banget, itu ada transisi-transisi yang harus dipakai. Oh, nggak ada ya, nggak dikasih tahu ya. Ini ada di dalam LMS-nya IELTS ini ya. Ini kemampuan lebih ke teknis lah.
Ya, ada listnya gitu. Kalau kayak therefore, moreover, furthermore itu beda teman-teman. Ya, kita kan taunya kayak sama aja, beda itu. Kalau therefore sudah sebab akibat. Ada therefore makanya oleh karena itu. Kalau furthermore bener-bener nyambung sama yang sebelumnya. Kalau moreover lebih dalam lagi dari yang sebelumnya. Itu ya, ada hence, ada thus, teknis lah itu. Karena itu dicek itu proofread itu namanya proofread tuh. Ya, kalau di transformasi kita namanya strategic essay writing. Jadi kita benar-benar melihat substansi esainya, bukan penulisan. Kalau penulisan itu proofread. Ya, bayar orang sebentar dilihat, oh ini typo, oh ini apa grammarnya salah, oh ini apa, itu proofread. Tapi kalau kami di transformasi bukan cuma proofread, tapi juga ke inti dalam esai. Baik. Ada pertanyaan? Jadi sebelum nanti teman-teman membuat esai apapun itu, mau itu esai untuk apply university, apply beasiswa, pastiin nanti teman-teman bikin outline-nya dulu. Tadi framework outline-nya aku udah tunjukin. Ya, ada statement-nya dulu, isunya apa, kemudian mau jadi apa, goal akhirnya apa, sambil udah baca-baca banyak hal tadi yang 7C di sini ya. Nih, jawab pertanyaan 7C ini bagus banget. Consider, clarify, construct, collect, consider lagi, craft, confirm. Oke. Dan itu sangat-sangat spesifik setiap esai beda-beda. Jadi kalau saya selalu saranin, esai itu jangan dibuat general, itu letter of recommendation kalau dibuat general tuh. Kita kalau letter of recommendation itu kan malu ya, minta lagi sama bos ya. Jadi bikin yang spesifik, yang ada, saya mau apply ke gitu ya, Monash University jurusan XXX. Ada yang kita bikin general aja supaya nggak minta lagi. Tapi kalau esai sebaiknya itu personalized. Jadi kalau mau apply ke Westminster ya cari pertanyaan Westminster nanya apa. Mau apply ke Chevening cari pertanyaan Chevening nanya apa. Satu lagi, esai itu harus menjawab pertanyaan. Makanya kalau mau sesi sama saya, sama key trainer, saya selalu bilang sama tim saya, pastiin dia udah ngasih tahu pertanyaannya apa. Ya, yuk coba kita praktis. Misalnya, ada nggak yang udah teman-teman udah siap-siap? Atau tadi tuh, Citra kan udah dapat LOE tuh. Nama jurusannya apa, Cit? Master of Science Experimental Oral Pathology. Master of Science Experimental Oral Experimental Pathology. Oral Pathology Queen Mary ya? Iya. Mul aja ke mul. Nih, kita lihat. Kadang pertanyaan aja pada bingung. Pertanyaan apa sih Miss maksudnya? Di dalam sini pasti ada. Kalau nggak di webnya, kalau nggak di dalam portalnya. Pasti ada pertanyaan. Nah, saya minta pertanyaan itu selalu di copy biasanya ke dalam esainya. Coba kalau apply now, langsung diarahin ke website ya. What you will study. Nih ya, udah jelas pelajarannya apa. Research project. Teaching. Kayaknya kok di portalnya waktu daftar itu ya, Kak? Iya, jadi ada dua teman-teman. Ada yang memang di sini udah dikasih tahu pertanyaannya ini ya kayak gitu. Ada yang enggak. Kita harus bikin akun dulu kayak gitu. Baru keluar Iya. pertanyaannya di situ. Iya, Kalau di portalnya pengalamanmu itu di kan mana? masukin di portalnya jadi kayak masukin CV yang pengalaman dan lain-lain, Mm-mm, nilai, mm-mm. sama nanti habis itu esai, di situ ada pertanyaannya dan submit. Nah, iya. Dalam situ berarti ya, berarti nggak di luar. Iya. Ini case di dalam, teman-teman. Ini kayak gini nih, harus bikin aplikasinya dulu. Saya nggak bisa Iya. bantu karena esai itu harus menjawab pertanyaannya. Dalam kasusmu apa pertanyaannya, Cit? Masih ingat nggak? Wah, Udah lupa ya? Iya. udah agak lupa Nggak apa-apa, ini. nggak apa-apa. It's okay. Kita cari yang lain yang teman-teman ada yang mau saya cariin biar langsung kita praktis biar teman-teman tahu apa sih nih masuk pertanyaan esai kayak gimana kayak gitu ya. Esai itu harus menjawab pertanyaan ditanya apa. Jadi nggak bisa tiba-tiba nulis aja gitu. Ada yang mau saya coba cariin? Master atau PhD boleh? Master of Entrepreneurship deh misalnya. University
of Manchester. Nah ini, ntar dulu, ini itu sponsored. Nah ini misalnya innovation management, kita lihat ya. Karena kadang gitu, di mana Miss, di mana? Di mana? Di mana? Di sini. Entry requirements. Klik. Nih, dia ada akademiknya harus 2:1. 2:1 tuh 3,2 kalau saya nggak salah IPK-nya. Di UK dia punya gaya kayak gitulah, 2:1. Language dia arahin ke website yang lain. Silahkan tes language-nya berapa, cek language-nya berapa. Kok ini doang, saya nggak ada. Now stage admission, how to apply, and our deadline. Klik. Nih, pertanyaannya. Ini statement of purpose tuh ya esai. Gue gemes banget kadang gini. Saya nggak disuruh bikin esai, misalnya suruh bikinnya motivation letter. Sarua keneh, Munaro. Ya, sama. Istilah aja bedanya. Udah galak banget, salah lagi. Ya, saya nggak bikin esai, Miss. Ya, saya suruhnya statement of purpose. Ya sama, ya itu dia juga barangnya. Nama generalnya adalah esai. Tapi dia ada yang minta statement of purpose. Kalau statement of purpose, ciri khasnya tuh nama kita Devani Apriliarta, garisin personal statement for atau statement of purpose for MA Media and Communication University of Westminster. Kalau motivation letter, dear bla bla bla, terus nulis esainya jawabannya, terus di bawahnya ada regards, ada tanda tangannya. Itu namanya motivation letter. Ada lagi namanya study objective. Sama, study objective biasanya nama kita di atas, kayak CV gitu. Terus MA, bla 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 bla, kayak gitu. Ya, nih lihat pertanyaannya ada 2. Yang pertama, tell us, ceritain katanya. Kenapa kamu interested in MSc ini? And how, ada 2 ya. Jadi ada why sama how your course will impact to your future career. Kalau kok kenapa? Ya kenapa dan bagaimana? Kalau bagaimana harus pertama-tama, gitu. Jadi ceritain ntar pas pulang, short term period saya akan begini. Mediumnya begini, makanya bisa mencapai goal akhir saya ini. Nah itu how-nya. Ya, kemudian yang kedua, describe what makes you an outstanding applicant and describe your potential to all aspect of the course. Kenapa kamu jadi outstanding among others, sama kenapa kamu potensial untuk contribute to all aspect of the course. Jadi sering banget pertanyaan yang bikin orang nggak bisa jawab gini. Miss, saya ditanya, Miss, saya bakal memberikan kontribusi apa ke cohort itu? Ada yang bisa tahu jawabannya? Paling sering ditanya tuh, kamu mau ngasih kontribusi apa? Kita bingung kan? Kayak, lah gue bayar, suruh kontribusi gimana sih kan gitu. Tapi ada jawabannya. Ada yang tahu? Kita dari negara berkembang nih, kontribusinya apa? Data bukan. Iya, betul. Ya, mereka bisa bikin senjata, obat, vaksin. Datanya dari mana kalau bukan dari negara berkembang yang banyak masalahnya? Mereka mah udah bagus hidupnya. Ya, jadi data, keragaman data, ya, sama keragaman culture dari Asia begitu. Oke. Sambil kalau kamu orang pemerintahan sebut, saya orang pemerintahan, saya tahu polisinya negara saya. Nah, lu mau gue kasih kisi-kisinya nggak polisi negara gue nih kan gitu. Ya kan? Dia emang jual segala macam, yang beli siapa? Kalau nggak ada negara berkembang, kan kita yang beli nih. Ya, yang kita yang dijejelin nih. Segala macam. Oke, itu contoh pertanyaan esai. Jadi nanti kalau mau submit esai tentu outline-nya dulu. Pastiin ada pertanyaannya ya. Karena saya udah didik semua trainers kita tuh supaya ngerti gitu how to answer the question. Ini apa tadi? Oh, ini tadi bahasanya ya. Bahasanya mintanya IELTS kan ya. Bisa juga we do not accept tuh. Dia nggak terima yang home edition. Karena masih bisa di-crack katanya pakai AI ya. Duolingo dia nggak terima. Ya, jadi dia terimanya 7 overall, no other elements below 6.5. TOEFL dia terima yang IBT 100. Gitu.
question, please. Nih, application for September 2026 entry will open 13. Kan tadi saya waktu baru mulai saya bilang kan September S-nya apa gitu ya. Karena banyak yang udah mulai buka seluruh dunia. Dan kampus top itu tutup di Januari atau Desember. Tutup udah, nggak ada bukanya lagi. Kan kemarin kan ada target kampus, ada dream, target sama secure ya, safety ya. Yang dream campus ini Desember, Januari tutup nggak buka lagi. Kalau yang secure sama yang target itu safety, sorry, kok secure. Target sama yang safety itu sepanjang tahun buka. Sampai September tahun depan lagi. Nah, teman-teman kan saya push untuk bisa pergi ke dream campus. Karena itu visi misi kita. Itu ya. Jadi ayo udah September nih, udah tanggal 27. Ya, jangan masih bermuram durja. Yang udah ketolak-ketolak udah kita lupain, kita maju lagi depan. Okay. Any more question? Jadi ini saya harus ngapain? Ini September, ini waktunya apply aplikasi kampus. Sama waktunya untuk enhance your English supaya akhir tahun bisa tes. Saya selalu bilang akhir tahun itu periode low season. Ya orang udah pada berangkat nih. Yang pada tahun lalu berjuang, tahun ini udah pada berangkat nih, udah pada pergi. Jadi sepi IELTS itu. Kalau sepi, beban pengajarnya itu nggak terlalu heavy, sehingga kalau Anda salah-salah dikit itu kadang nilainya dibagusin gitu. Itu based on my research aja sih and observation ya. Nggak ada yang mengiyakan itu, tapi saya orangnya sangat sangat observant, jadi saya perhatiin, kalau yang pada berber nih nilainya pada bagus-bagus nih gitu. Ya karena saya punya banyak teman examiner bilang ya kita udah badan kita udah berkurang dikit gitu. Yes, Denny, please. Siang Mbak Deva, siang teman-teman semua. Maaf, Iya. ini Denny baru perdana join Mbak Deva. Yes. Iya, Oke. izin mau nanya. Tadi Denny apa ya ngikutin gitu kan. Cuman ini mau nanya dikit. Boleh dong. Barusan Mbak Deva bilang ini sudah waktunya application for kampus gitu kan. Nah, kalau untuk Denny sendiri Mbak gitu kan, Denny mulai dari mana nih gitu kan? Apakah harus Ya. daftar dari beasiswanya dulu? Kalau kayak misalkan Manchester tadi, Universitas Manchester itu kan pasnya ke Chevening ya, sementara seminggu lagi Chevening mau tutup. Nah, apakah Denny langsung daftar application kampus atau beasiswanya dulu? Gitu kan. Sementara Denny belum ada persiapan kayak IELTS belum ada, kemudian kayak apalagi esai juga belum ada ya, tapi segera akan Denny draft mulai dari mind mapping dan sebagainya tadi yang ketinggalan yang sebelumnya akan Denny mulai kejar gitu. Ya. Jadi kalau untuk Denny mulai dari mana nih Pak? Thank you. A very good question. Terima kasih. Iya, jadi kita tuh udah buat program tuh memang disesuaikan sama timeline. Cuman kan tahu sendiri ya, kita nih dari kantor informasinya masih belum jelas lah, apalah gitu ya. Saya udah bebusah, mulut saya tuh ngomong ke BUMN kayak, ayo ikutin timelinenya kampus luar. Ya, jangan nanti biasanya tuh bulan Oktober akhir, itu baru pengumuman udah keterima siapa aja yang tugas belajar. Ya Allah, dari Oktober ke Desember tinggal 2 bulan lagi tutup itu kampus-kampus top ya. Jadi nggak tercapai tuh, nggak maksimum, apa yang dibilang mau top 10, top 20 itu jadi bullshit aja gitu. Gimana udah Oktober kan gitu ya. Jadi saya berbusa tuh mulut saya ya, cuman kan ya kita tahu semua ada kepentingan, semua ada kesibukan dan lain-lain ya. Jadi kalau dari Mas Denny, saran saya ikutin ini dulu. Ikutin nih kayak now, creating outline. Nanti mind map dulu dari awal ya, mind map kemudian vision, outline. Kalau kayak Chevening betul 7 Oktober tutup, ya dia biasanya November tutup, sekarang 7 Oktober tutup. Dan bidangnya bukan bidang dirimu, ya jadi saran saya sih ikutin kita dulu aja nih. Ya, jadi ayo minggu lalu, 2 minggu lalu cara milih kampus. Yuk mulai cari yuk. Kira-kira itu saya ini arahnya kemana. Ya, jadi what you have to do sekarang ini adalah cek-cek kampus, lihat syaratnya. Biasanya yang paling berat adalah esai dan bahasa. Gitu. Jadi siapin itu sampai ke Desember. Beasiswa lihat-lihat dulu aja. Lihat-lihat, nanti tim saya kan akan selalu
ngepost tuh baik di grup yang community maupun di grup yang dalam-dalam yang kecil-kecil ya. Tapi saran saya pasti masuk community ya, karena community lebih lebih besar grupnya. Jadi lihatin kalau ada yang ngepost tentang beasiswa gitu ya, karena sekarang ini tuh lagi buka-bukaan juga gede-gedean beasiswa tuh. Tadi ISDB tadi April ternyata ya. Ikutin aja Februari, Maret, April dia ternyata buka tuh. Kan dari sekarang nyiapinnya nih. Ya, nggak mungkin Februari buka, Februari baru nyiapin, kagak keburu ya. Kayak sekarang mau ikutan LPDP yang Januari itu kan sekarang dari sekarang kayak gitu. Jadi banyak banget beasiswa yang buka tapi sekedar dipantau dulu aja. Pantau, oh ini kayaknya bisa nih, ini bidang ini masuk nih, oh ini oke nih gitu. So what you have to do adalah follow this dulu aja. Lihat kira-kira mau ke kampus mana, lihat syaratnya, sambil memperkuat bahasanya. Oke Mbak. Izin satu lagi Mbak yang terakhir. Yes. Eh, cara kita untuk melihat current isu ya kan kalau misalkan kita mau apply target country-nya tuh misalkan ya Mbak ke USA atau UK Mm-mm. kan kita harus melihat current isu di negara kita sendiri kemudian negara yang dituju Betul. sama perusahaan kita sendiri yang ada relevansinya gitu. Nah, tadi di awal Mbak Devani juga sebut ada beberapa sih kayak sustainability, kemudian new renewable energy. Nah, itu Betul. referensinya dari mana Mbak? Siapa tahu Oke. saya juga bisa baca-baca atau ya untuk inilah nambah-nambah Yes. ide dan sebagainya. Mm-mm. Kalau saya tuh ngasih sesuatu yang real aja yang saya juga kerjain ya teman-teman. Jadi saya jujur aja memang dari social media dan saya follow akun berita begitu. Jadi misalnya CNN, BBC itu sekarang mereka bagus banget ya. Jadi kalau zaman dulu kita misalnya eh apa namanya baca Jakarta Post gitu ya kan berat ya kalau saya sekarang harus nyaranin karena saya sendiri aja nggak baca Jakarta Post ya gitu ya. Jadi CNN yang dunia ini kan CNN yang Indonesia nih. CNN yang dunia gitu ya. Terus, nah ini kan kayak gini kita jadi tahu, wah investor CEO-nya ditangkep kan gitu ya. Ya gitu deh. Jadi kalau saya boleh kasih tahu adalah berita kayak CNN, BBC, World Economic Forum, ya ini juga bagus banget. Apalagi mereka sekarang ada berita berjalan ya, this one. Nanti aku boleh minta tolong tim aku untuk kasih list beritanya. List apa maksudnya list akun berita begitu sehingga you can get it as well. Nah ini. Ini kan kayak gini-gini kita jadi tahu, oh ada hospital pertama yang bahasa Inggris pula ya, yang udah mulai fully robotic heart transplant. Bayangin heart transplant pakai robotik. Jadi nggak nyentuh kan gitu. Passionnya 16 tahun namanya Rian. Gitu sih, jujur aja aku memang baca sih. I really love reading. Cuman ya saya juga realistis ya, saya bacanya ya kalau kata Pak Gita tuh nggak boleh baca TikTok tuh gitu ya. Tapi kan dia orang zaman dulu banget ya. Agak jauh beda umurnya gitu ya. Kalau kata Gita Wirjawan, Anda jangan baca TikTok gitu kan, baca buku kan gitu. Ya intinya saya mau walk the talk aja sih. Saya ngasih sesuatu yang saya kerjain gitu. Saya ngerjainnya baca sosial media emang baca, mau gimana lagi. Ya, tapi memang yang valid-valid gitu, akun-akun yang valid gitu. Ini menurut saya setiap hari lumayan banget kita dapat informasi baru dari berbagai belahan dunia. Ya, ada lagi AJ Plus. AJ Plus tuh Al Jazeera yang versi Inggris. Ya, itu somehow kalau isunya dunia tuh pasti dibahas di situ. Kalau isunya renewable energy, isunya si Trump bilang katanya apa namanya krisis iklim itu hoax katanya ya. Saya ketawa banget tuh emang kadang dagelan negara ini ya, dunia ini dagelan kadang. Itu kan dilaporin terus setiap harinya gitu, update ya. Jadi ini AJ Plus juga sangat reliable sources. Nah, ini kan di UK has recognized Palestinian statehood kayak gitu. Tapi memang isunya yang dianggap penting dunia gitu. Nah, kalau Masnya nggak ini juga pasti Masnya tahu sesuatu yang di bidangnya tuh apa yang paling terkenal. Misalnya kan kalau orang akuntansi tuh ada namanya apa? IFRS ya kalau saya nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Ada lagi ICCORC apa gitu tentang sistem akuntansi yang terverifikasi dunia gitu-gitu. Nah, cari website yang reliable-nya baca kayak gitu sih. Nah, kalau ini kan misalnya SDGs di pusatnya di PBB, SDGs itu yang .org. Tapi ada lagi di setiap negara Indonesia apa-apa. Kalau di kita tuh websitenya sering hang. SDGs Indonesia tuh, Bappenas yang bikin hang mulu dah gue pusing ya.
Nah, itu tuh detail banget laporan-laporannya itu kita baca gitu. Kita peringkat keberapa. Karena itu nanti buat bukti dan data tadi tuh yang saya jelasin di materi, buat argumen kita kayak gitu. Oh, kita masih jauh banget ya di angka segini ya. Nah, saya bisa menjadi orang yang akan merealisasikan angkanya jadi naik atau angkanya jadi turun kayak gitu tergantung kebutuhan kayak gitu. Dan juga UN kenapa lama nih? SDGs Indonesia. Nih, yang Indonesia mudah-mudahan karena selalu kalau dibuka websitenya nggak bisa. Ini misalnya SDGs. Makanya lihat lagi dari isu kita tuh mau diangkatnya apa nih? Global, lokal, ya. Saya aja sampai ngapalin nih, ya karena saya kan kemana-mana untuk jualan produk ke Transformi gitu ya. Saya hafal banget asta-citanya Prabowo nih, bahwa pelatihan itu skilled workers tuh pengiriman skilled workers tuh dia mau jadiin fokus dia nomor 4 atau nomor 3 gitu. Ya sehingga saya kemana-mana ngomong tuh bahwa itu programnya pemerintah tuh kan gitu. Nih ya, memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan gitu kan. So, nih, yang ketiga juga meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Saya ingat banget, pokoknya transformasi itu nomor 3 dan 4-nya si Asta Cita Prabowo lah gitu. Ya, jadi kita dianggap nyambung nih, sejalan dengan visi misi dunia, visi misi pemerintah. Oh ini tumben nih nggak mati nih Indonesia. Baru soalnya localize, tadinya SDGs Indonesia aja. Nah ini bisa kita klik nih, di bagian kehidupan sehat dan sejahtera tuh kita udah semana. Nih, pada tahun 2030 angka kematian ibu. Banyak nih yang belajar ginian nih, di Transform ini. Midwife, bidan atau obgyn. Ya, 70 dari 10.000. Sekarang berapa faktanya? Nah, ada urgensi tahun 2030 tuh harus nyampe. Sekarang udah 2025, tinggal 5 tahun lagi tuh short term goal tuh. Kayak gitu. Ya, jadi dibaca. AIDS, tuberkulosis. Itu lama proses teman-teman. Ya kita setiap hari baca dikit, nggak ngerti, skip. Oh ini pakai bahasa Indonesia enak ya. Kalau website kampus kan, apa ya artinya nih nggak ngerti ya kan? Skip dulu kayak gitu. Nah itu fungsinya ekosistem di Transform itu adanya komunitas tanya kayak gitu. Ini maksudnya apa sih kayak gitu. Ya, supaya orang yang pengalaman tuh paham. Tanpa poverty, tanpa kelaparan. Itu maksudnya apa? Hunger ya, hunger bukan poverty. Oh, poverty kemiskinan. Ya, dia minta makanan yang aman, bergizi, cukup. Kita keracunan mulu tuh. Nah, yang sekolah-sekolah mau sekolah gizi, kesehatan tuh kan bisa ambil isu itu tuh. Ya, padahal target SDGs-nya harus makanan aman, bergizi. Kayak gitu. Termasuk bayi katanya. Ya. Nah, kita yang dikasih makan siapa? Toddler, teens. Nyambung apa enggak tuh? Gitu. Jadi itu ya ada banyak sumber sebenarnya yang bisa dibaca. Cuman kalau saya ya walk the talk aja yang saya kerjain apa. Itu yang saya saranin ya. Ya saya bacanya emang sosial media gimana dong waktunya emang banyak di situ ya. Tapi kan kita bisa terlalu ambil positif side gitu. Mereka udah bikin berita segini bagusnya. Jadi kenapa nggak kita tonton sebentaran doang kok. Gitu. Oke, makasih Mak Deva. Sama-sama. Ada lagi? Saya biasanya selalu share-share juga di grup ya kayak nih bilateral Indonesia sama Hungari nih siapa yang bidangnya masuk silahkan bidangnya Indonesia sama Amerika nih lagi fokus apa silahkan baca kayak gitu karena ada web khusus yang kita kadang nggak nemu gitu ya biasanya sih selalu di webnya embassy biasanya atau di webnya kalau kayak UK bukan di embassy dia di government pokoknya belakangnya .gov.uk kayak gitu itu ada bilateral Indonesia sama UK tuh lagi ngomongin apa. Nah, saya tuh akan menjadi mediatornya. Saya akan menjadi bridge-nya tuh untuk merealisasikan program itu tuh kayak gitu. 3 juta rumah kan diomongin mulu tuh. Oke. Ada lagi teman-teman? All good? Gitu ya. Jadi kami betul-betul mengajarkan hal yang fundamental supaya nggak bisa digoyang lagi tuh foundationnya, fondasinya kalau udah bagus, sudah ajak gitu ya. And we try to set the process gitu. Jadi bingung aja kok tiba-tiba cekin esai aku dong gitu. Waduh,
Nih ikutan program SI kagak, tiba-tiba cekin esai nih. Bingung. Walaupun ya beberapa orang tetap ada yang maunya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa juga. Tapi kita bisa bilang bahwa, oh ini esainya masih berantakan sekali nih gitu ya, kan saya masih kecil kayak gitu. Ya, jadi teman-teman beruntung udah ngikutin dari nol, dari mind map, dari why, dari segala macam itu. Kalau sudah, terima kasih banyak teman-teman sekalian. I know that dari materi kita tuh kadang padat dan harus direfleksikan lagi, dibaca lagi, dilihat lagi. That's why I told you, please provide your logbook gitu ya. Anda punya buku Anda sendiri yang nanti melihat perjalanan Anda tuh udah sampai mana, udah bikin apa, udah apply apa gitu ya. Jadi ada logbook sendiri gitu. I don't know, I don't really rely on technology, walaupun kita ada LMS sebenarnya, tapi kayaknya kalau nulis tuh lebih keluar gitu. So please stick to your plan, stick to what you have written. Itu diajarin di modul 1.2 ya kalau nggak salah, tentang manifestasi gitu ya. Stick to what you prepare, ya pasti kita menuju ke sana. Begitu. Ya lama-lama Tuhan kesian kayak, ya orang gagal mulu ya gitu. Akhirnya dikasih akhirnya. Gitu ya. Jadi yang penting tuh persistensinya, bukan kepintarannya, bukan kejagoannya. Yang penting persisten aja. Kita nggak bisa nih, tapi kita persisten nih. Lama-lama bisa. Ya, ulet gitu. Oke. Terima kasih. Apa nih? Miss, bisa tolong dicek request essay di kampus Philips Marburg ini nggak? Apa tuh? Oh, yang essay. Mbak Justina, besok itu sesi kita ngapain ya? Bentar. Saya lihat jadwal dulu. Wait. Besok assessment. Besok aja kali ya. Besok assessment creating effective timeline and goal and timeline. Requirement, Miss. Requirement apa tuh? Kampus. Kampus yang mau di-apply. Apa? Iya, essay kampus. Iya, besok boleh ya. Besok sesi kita tuh ngebahas assessment. Jadi tolong yang belum masukin mind map, vision, terus tadi apa lagi? Mind map, vision. Ya kalau udah ada yang tahu kampusnya dan mau apply, silahkan. Ya kalau idealnya outline-nya dulu apa, tapi kalau enggak esainya langsung nggak masalah. Yang penting tadi ya saya di-provide sama pertanyaannya apa. Pertanyaan itu kalau nggak di dalam website-nya, kalau nggak di dalam portalnya. Kalau dalam website-nya saya bisa lihat, kalau dalam portalnya saya nggak bisa lihat. Jadi Anda harus copy-paste dari portal ke file itunya, file esainya. Oke, mantap kita. Pokoknya jangan pusing teman-teman, ya. Dicicil. Yang pusing itu kalau ditumpuk. Wah, udah ketemu lagi nih Sabtu. Ya. Itu yang pusing. Tapi kalau pelan-pelan, pasti bisa. Oke, aku mau sesi dulu sama Chandra. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, Mbak Yuli, Kristabel, Denny, Citra, Mbak Justina, Mbak Chandra, Mbak Anissa, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi. Yang PhD kita ketemu lagi besok. Yang SI kita ketemu lagi minggu depan. Oke, feel free to contact my team. Kalau misalnya bingung LMS, uploadnya di mana, dan lain-lain, silahkan. Because they all understand about that. Terima kasih banyak. Selamat hari Sabtu, selamat bermalam minggu. Happy good weekend. Bye-bye.